Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu seperti ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa
dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi, lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab Aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, Aku akan mengucapkan suatu firman, dan Aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskel pasal 12 ayat 1-28 adalah bagian dari nubuatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskel untuk memperingatkan bangsa Israel, khususnya orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem, bahwa pembuangan ke Babel akan segera terjadi. Dalam pasal ini, Tuhan menggunakan tindakan simbolis yang dilakukan oleh Yeskel untuk menggambarkan nasib mereka.
Pertama, teguran terhadap bangsa pemberontak ayat 1 dan 2. Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai kaum pemberontak karena mereka memiliki mata tetapi tidak melihat dan memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Ini menunjukkan bahwa mereka keras hati dan tidak mau bertobat meskipun telah menerima banyak peringatan dari Tuhan melalui nabi-nabinya. Tindakan simbolis Yeskiel sebagai tanda bagi Israel ayat 3-7. Yeskiel diperintahkan untuk berperilaku seperti seorang buangan, membawa barang-barang keluar pada siang hari dan menggali tembok pada malam hari untuk melarikan diri. Ini melambangkan nasib orang-orang Yerusalem, termasuk raja mereka yang akan diangkut ke pembuangan oleh Babel. Penjelasan nubuatan hukuman bagi raja dan bangsa. Raja Hizkia dan rakyatnya akan dibawa ke pembuangan. Raja sendiri akan mengalami nasib tragis. Ia akan dibawa ke Babel tetapi tidak akan melihat tanah itu. Digenapi ketika Hizkia ditangkap, matanya dibutakan dan ia mati di Babel. Orang-orang akan tercerai-berai ke berbagai tempat sebagai akibat dari dosa dari pemberontakan mereka. Nubuatan tentang kelaparan dan ketakutan. Yeskiel diperingatkan untuk makan dan minum dengan gemetar sebagai lambang ketakutan dan kelaparan akan dialami penduduk Yerusalem akibat pengepungan Babel. Kota-kota mereka akan menjadi sunyi sepi karena kehancuran. Penolakan terhadap sindiran dan janji pengenapan nubuatan. Ada sebuah pepatah Israel sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak terjadi. Ini menunjukkan sikap sinis mereka terhadap nubuatan Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa tidak akan ada lagi penundaan apa yang telah Dia firmankan agar segera terjadi. Renungannya bagi kita yang pertama, jangan menjadi keras hati terhadap firman Tuhan. Bangsa Israel terus-menerus menolak peringatan Tuhan. Kita harus belajar dari kesalahan mereka dan bersedia merendahkan diri serta bertobat ketika Tuhan menegur. Yang kedua, tindakan simbolis sebagai pengingat. Terkadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tampak aneh bagi orang lain, tetapi itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada dunia. Seperti Yeskiel, kita juga dipanggil untuk menjadi tanda bagi orang lain melalui cara hidup kita. Firman Tuhan pasti digenapi. Orang Israel meragukan janji Tuhan yang kelihatannya belum terjadi. Namun Tuhan menegaskan bahwa waktunya sudah dekat dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan akan terjadi pada waktunya. Dampak dosa membawa kehancuran, penderitaan, dan keterpisahan dari Tuhan. Seperti orang Israel yang mengalami pembuangan, kita juga akan mengalami akibat buruk jika terus hidup dalam dosa tanpa bertobat. Kesimpulan Yeskiel 12 mengingatkan kita bahwa Tuhan serius dengan firman-Nya. Jangan menunda pertobatan dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.